Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan yang sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Dalam mata kuliah Statistika Dasar yang diampu oleh dosen Ibu Selvi Anissa, SSI, MSI. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Alfisyah Mailiana, Elma Apriana, Hairul Amin, Fitriyatul Jahrah, Laili Rizka Amalia, Muhammad Badaruddin, Muhammad Nordi, Muslimah, Raihatul Gina, Robiati, dan Tasya Kamila. Di sini kami akan menyampaikan materi yaitu uji normalitas dengan SPSS. Adapun tujuan dari penulisan kami, yang pertama, untuk mengetahui konsep uji normalitas dalam penelitian. Yang kedua, mengetahui tujuan dilakukannya uji normalitas dalam penelitian. Yang ketiga, mengetahui cara uji normalitas menggunakan metode Shapiro-Wilk dengan SPSS. Dan yang keempat, mengetahui cara uji normalitas menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov dengan menggunakan SPSS. Langsung saja kita memasuki pembahasan konsep uji normalitas dalam penelitian. Uji normalitas adalah suatu prosedur yang digunakan untuk mengetahui apakah data berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau berada dalam sebaran normal. Distribusi normal adalah distribusi simetris dengan modus, mean, dan median berada di pusat. Distribusi normal diartikan sebagai suatu distribusi tertentu yang memiliki karakteristik berbentuk seperti lonceng. Uji normalitas dengan uji statistik adalah salah satu cara untuk melihat sebaran normalitas data. Secara statistik uji normalitas dilakukan dengan yang pertama, uji Kolmogorov-Smirnov digunakan untuk sampel yang lebih besar, yaitu lebih dari 50, atau Shapiro-Wilk digunakan untuk sampel yang lebih sedikit, yaitu kurang dari 50. Selanjutnya, melihat sebaran data dapat juga dilakukan secara deskriptif, di antaranya dengan cara melihat koefisien varian, rasio skewness, rasio kurtosis, gambaran histogram, dan box plot. Kenapa uji normalitas harus dilakukan dalam penelitian? Uji normalitas data perlu dilakukan agar peneliti dapat menentukan jenis statistik apa yang akan digunakan. Selanjutnya, uji normalitas dengan metode Shapiro-Wilk. Pada tahun 1965, S.S. Shapiro dan M.B. Wilk dalam tulisannya yang berjudul Analysis of Variance Test for Normality Complete Samples memperkenalkan sebuah metode cara untuk diuji normalitas data. Metode ini dikenal dengan nama uji Shapiro-Wilk dan terdapat dalam beberapa software statistik seperti SPSS dan Excel. Statik ujinya disimbolkan dengan huruf W dan didefinisikan sebagai berikut. W sama dengan B kuadrat B pangkat 2 per S pangkat 2 sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N A titik A I Y I dalam kurung pangkatkan 2 sigma I sama dengan 1 sampai N dalam kurung Y
I kurang Y dalam kurung pangkat 2. Dalam tulisan itu dijelaskan bagaimana langkah-langkah untuk menghitung statistik W ini. Misal diberi data sampel acak X1, X2, X3 sampai Xn. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Pertama, urutkan data sampel dari yang terkecil ke yang terbesar. Data terurut diberi simbol baru yaitu Y1, Y2, Y3 sampai Yn. Kedua, hitung nilai S pangkat 2. Nilai S pangkat 2 sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N dalam kurung Y1 kurang Y dalam kurung Y pangkat 2 sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N dalam kurung XI kurang X pangkat 2. 3. Hitung nilai B sama dengan I1 sampai K AI dalam kurung Y N tambah 1 kurang I kurang YI, di mana K sama dengan N per 2 untuk N genap dan K sama dengan N kurang 1 per 2 untuk N ganjil. 4. Hitung nilai W sama dengan B pangkat 2 per S pangkat 2. Pengambilan keputusan untuk pengujian hipotesis berdasarkan p-val sesuai nilai W yang diperoleh. Nilai p-val dapat diperoleh dari Microsoft Excel. Nilai p-val ini kemudian dibandingkan dengan taraf signifikasi A yang digunakan. Jika nilai p-val lebih besar dari A yang digunakan, maka data berdistribusi normal. Sebaliknya, jika nilai p-val dari A digunakan, maka data yang diuji tidak berdistribusi normal. Uji normalitas menggunakan metode Kolmogorov-Simov pada dasarnya handal pada pengujian sampel lebih dari 200. Untuk sampel yang kurang dari itu bisa dilakukan menggunakan uji Shapiro-Wilk. Selanjutnya ada langkah-langkah untuk menghitung statistik W ini. Misal, diberikan data sampel acak X1, X2, X3 sampai Xn. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, urutkan data sampel dari yang terkecil ke yang terbesar. Data terurut diberi simbol baru yaitu Y1, Y2, Y3 sampai Yn. Dan yang kedua, kita bisa menghitung nilai S kuadrat. Bisa teman-teman lihat. Dan yang ketiga itu hitung nilai B, di mana K-nya itu sama dengan N per 2 untuk N genap dan K sama dengan N dikurang 1 per 2 untuk N ganjil. Yang keempat itu hitung nilai W, di mana W itu sama dengan B kuadrat per S kuadrat. Berikut ada contoh soal. Berdasarkan data usia sebagian balita yang diambil sampel secara random dari Posyandu Mekarsari Wetan sebanyak 24 balita. Didapatkan data sebagai berikut. Ada 58, 36, 24, dan seterusnya. Bisa teman-teman lihat. Di sana terakhir itu 27 bulan. Selidikilah data usia balita tersebut. Apakah data tersebut diambil dari populasi yang berdistribusi normal? A sama dengan 5%. Berikut langkah-langkah menggunakan SPSS untuk uji normalitas data metode Shapiro-Wilk. Tes yang pertama itu buka SPSS V21 atau V20 ke atas. Yang kedua itu pilih variable view di pojok kiri bawah, kemudian ketik semua variabel. Kita akan mengerjakan menggunakan SPSS. Di sini kami menggunakan SPSS versi 21. Nah, jika programnya sudah terbuka, kita pilih variabel view yang ada di pojok kiri bawah. Kemudian kita ketik variabelnya, namanya, no respondennya, measure-nya kita ganti nominal. Untuk usianya kita ganti menjadi skala. Labelnya kita tulis no respondent. Untuk usia kita tulis
bulan. Kemudian jika sudah, kita pilih data view yang ada di samping variable view itu, dan kita masukkan nomor respondennya. Kita masukkan data bayinya juga. Di sini nomor respondennya dari 1 sampai 24. Nah, ada 24 data ya. Jika sudah selesai kita menulisnya, kita pilih toolbar yang bagian atas itu, kita pilih analyze. Jika sudah, kita pilih descriptive statistik, kemudian explore. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Jika sudah, bulan atau usianya itu kita pindah ke dependent list. Jika sudah kita pindahkan, bagian displaynya kita pilih bold. Kemudian yang atas bagian kanan kita pilih plots. Setelah itu, jika muncul, kita pilih factor levels together. Kemudian kita centang stem and leaf. Kita centang histogram. Dan centang juga normality plot with test. Setelah itu, kita pilih continue. Jika sudah continue, kita pilih OK dan tunggu hasilnya akan keluar seperti ini. Di sini data berdistribusi normal. Selanjutnya ada analisis. Pada hasil output SPSS muncul dua pilihan hasil analisis sekaligus, yaitu SIG pada kotak Kolmogorov-Smirnov dan SIG pada kotak Shapiro-Wilk. Pertimbangan untuk memilih analisis adalah banyaknya kasus atau banyaknya amatan. Jika jumlah kasus kurang dari 50, maka analisis Shapiro-Wilk dianggap lebih akurat. Dan jika jumlah kasus sama atau lebih dari 50, maka analisis Kolmogorov-Smirnov dianggap lebih tepat. Selanjutnya ada interpretasi hasil. Jika nilai SIG atau p-value lebih besar dari 0,05 atau 0,01, maka data dinyatakan berdistribusi normal. Jika nilai SIG atau p-value kurang dari sama dengan 0,05 atau 0,01, maka data dinyatakan tidak berdistribusi normal. Manakala kita gunakan taraf signifikasi 0,05, maka nilai SIG pada variabel atau usia balita dalam bulan dinyatakan berdistribusi normal karena SIG dalam data Shapiro-Wilk adalah 0,165, yaitu lebih besar dari 0,05. Yang selanjutnya adalah uji normalitas dengan metode Kolmogorov-Smirnov. Jadi, yang dimaksud dengan uji normalitas dengan metode Kolmogorov-Smirnov adalah suatu tes goodness of fit. Artinya, dari tes ini yang diperhatikan adalah tingkat kesesuaian antara distribusi teoritis tertentu. Nah, tes ini menetapkan apakah skor-skor dalam sampel dapat secara masuk akal dianggap berasal dari suatu populasi dengan distributif tertentu. Kita misalkan suatu f0x itu merupakan suatu fungsi frekuensi kumulatif yang sepenuhnya ditentukan, yakni distribusi kumulatif teoritis di bawah H0. Artinya, untuk harga n yang sembarang besarnya, harga f0x itu adalah proporsi kasus yang diharapkan mempunyai skor yang sama atau kurang dari x. Kemudian kita misalkan lagi snx itu merupakan distribusi frekuensi kumulatif yang diobservasi dari suatu sampel random dengan n observasi, di mana x adalah sembarang skor yang mungkin. Snx itu sama dengan k per n, di mana k itu sama dengan banyaknya observasi yang sama atau kurang dari x. Nah, dari tes ini kita mengharapkan bahwa selisih antara snx atau bisa kita sebut dengan distribusi frekuensi kumulatif yang diobservasi dan f0x atau distribusi frekuensi kumulatif teoritisnya adalah kecil dan ada dalam batas-batas kesalahan random. Nah, tes Kolmogorov-Smirnov
Perhatian pada penyimpangan deviasi terbesar. Harga F0x dikurang SNx terbesar dinamakan deviasi maksimum. Nah, rumus dari deviasi maksimum yaitu D sama dengan maksimum mutlak dari F0x dikurang SNx. Kemudian yang selanjutnya yaitu prosedur pengujian Kolmogorov-Smirnov dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu kita tetapkan dulu fungsi kumulatif teoritisnya, yakni distribusi kumulatif yang diharapkan di bawah H0. Kemudian aturlah skor-skor yang diobservasi dalam suatu distribusi kumulatif dengan memasangkan setiap interval SNx dengan interval F0x yang sebanding. Kemudian untuk tiap-tiap jenjang pada distribusi kumulatif, kurangilah F0x dengan SNx dengan memakai rumus deviasi maksimum tadi. Kemudian lihat tabel E untuk menemukan kemungkinan dua sisi yang dikaitkan dengan munculnya harga besar D observasi di bawah H0. Jika P sama atau kurang dari A, tolaklah H0. Baik, kita masuk ke contoh soal. Suatu penelitian tentang berat badan mahasiswa yang mengikuti pelatihan kebugaran fisik atau jasmani dengan sampel sebanyak 27 orang. Diambil secara random. Didapatkan data sebagai berikut: 78, 78, 95, 90, 78, 80, 82, 77, 72, 84, 68, 67, 67, 87, 77, 78, 77, 88, 97, 89, 97, 98, 70, 70, 72, 70, 69, 67, 90, dan 97 kg. Selidikilah A sama dengan 5%. Apakah data tersebut di atas diambil dari populasi yang berdistribusi normal? Jawabannya bisa dicari dengan menggunakan software SPSS. Dari soal yang disediakan tadi, maka ada langkah-langkah menggunakan SPSS untuk uji normalitas data Kolmogorov-Smirnov. Nah, langkah pertama, kita buka dulu SPSS, terserah antara versi 21 atau versi 20 ke atasnya. Nah, langkah kedua, pilih variabel Q di pojok kiri bawah. Kemudian ketik semua variabel. Situ ada variabel XI, Z, FT, dan FS, serta FTFS. Masukkan semua variabel itu, terdapat 5 variabel. Langkah ketiga, pilih data view dan masukkan data yang sudah dihitung. Data view itu terletak di sebelah variabel Q tadi. Nah, situ ada nilai XI, Z, FT, FS, dan FTFS. Masukkan semua data yang sudah dihitung. Di soal itu terdapat 27 data. Masuk ke langkah keempat. Langkah keempat, klik di Analyze. Kemudian nanti setelah klik Analyze, pilih Regression. Di Regression akan keluar Linear, klik Linear. Jadi Analyze, Regression, kemudian Linear. Maka akan tampil seperti pada gambar berikut. Nah, itu tampil situ. Lihat di layar akan tampil dari Analyze, Regression, dan Linear. Langkah kelima, masukkan dependent KG, kemudian di independent masukkan Z, FT, FS, dan FTFS. Jadi di dependent masukkan KG, di independentnya dimasukkan Z, FT, FS, dan FTFS. Setelah kita pilih save, bagian residualsnya atas sebelah kanan, kita centang unstandardized. Setelah itu, jika include the conference matrixnya yang di bawah itu belum tercentang, maka kita centang dulu. Setelah itu kita pilih continue dan OK. Nama hasilnya akan muncul. Kemudian kita kembali lagi ke SPSS. Di situ ada tambahannya res_1. Nah,
Setelah itu di bagian toolbarnya kita pilih Analyze, kemudian Non-Parametric Test, terus kita pilih Legacy Dialogues, terus kita pilih One Sample KS, maksudnya One Sample Kolmogorov Smirnov. Nah, setelah itu bagian bawah itu Unstandardized RE itu res yang setelah yang baru tambahannya tadi kita pindahkan ke test variable list. Oke, sudah. Jangan lupa kita di test distributionnya kita centang normal. Setelah itu kita pilih OK. Nah, maka akan muncul hasilnya untuk one sample Kolmogorov Smirnov test ini. Di situ simpulannya yaitu berdistribusi normal. Hasil analisis yang didapat, interpretasi hasil. Ada dua cara untuk mengambil kesimpulan, yaitu yang pertama, lihat posisi bawah pada kotak output, lihat nilai assumed significant variable unstandardized residual sama dengan 0,389, bandingkan nilai tersebut dengan tingkat signifikansi yang ditetapkan, yaitu 0,05. Jika nilai assumed signifikan lebih besar dari 0,05, maka data dinyatakan berdistribusi normal. Demikian pula sebaliknya. Mengingat nilai tersebut yaitu 0,389 lebih besar dari 0,05, kesimpulannya adalah nilai variabel unstandardized residual tersebut berdistribusi normal. Dengan demikian, nilai berat badan dinyatakan berdistribusi normal. Cara yang kedua, lihat nilai Kolmogorov Smirnov Z. Nilai Z variabel unstandardized residual sama dengan 0,903, bandingkan nilai tersebut dengan 1,97 untuk tingkat signifikansi 0,05. Jika nilai Z lebih kecil dari 1,97, maka data dinyatakan berdistribusi normal. Demikian pula sebaliknya, mengingat nilai Z tersebut 0,903 lebih kecil dari 1,97, maka data dinyatakan berdistribusi normal. Sekian presentasi dari kami kelompok 1 tentang uji normalitas dengan SPSS. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.